Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Innova Hisba Atsyana, bisa dipanggil Innova. Saya dari kelas PAI A4 dengan NIM 2521011001052. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang membentuk karakter dan identitas nasional Indonesia. Lalu, apa sih pengertian ideologi Pancasila? Kata ideologi pertama kali dikenalkan oleh seorang filsuf dari Perancis yaitu Antoine de Tracy pada tahun 1796. Ideologi adalah gabungan dari kata ideo yang berarti ide atau gagasan dan logi atau logos yang dalam bahasa Yunani berarti logika. Menurut KBBI, ideologi artinya kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sebuah ideologi identik dengan sistem sebuah negara. Karena itu, setiap negara harus memiliki ideologi. Ideologi pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan pemikiran yang terbuka atau bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena itu, ideologi terbuka termasuk jenis yang bersifat dinamis. Ideologi terbuka diartikan sebagai sistem pemikiran terbuka yang pada hasil konsensusnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Jenis ideologi ini akan berjalan tanpa bergantung pada berbagai hal di luar negara. Sedangkan ideologi tertutup merupakan ideologi yang memuat ajaran dengan nilainya bersifat mutlak, dogmatis, dan a priori. Mutlak maksudnya ajarannya harus dilaksanakan secara total, kaku, serta dipaksakan tanpa harus disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman. Dogmatis berarti mempercayai sesuatu keadaan tanpa data yang valid. Sedangkan a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Berikut adalah ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka yaitu sebagai berikut. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. 5. Isinya yang operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. 6. Bersifat dinamis dan reformis. Dan untuk ciri-ciri ideologi tertutup yaitu sebagai berikut. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. 4. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 5. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. 6. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. 7. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuasaan. Dari penjelasan dan ciri-ciri antara ideologi terbuka dan tertutup, Indonesia termasuk negara yang menganut ideologi terbuka, yakni Pancasila. Dikarenakan Pancasila sebagai ideologi mencerminkan pada seperangkat nilai terpadu yang dianut dalam kehidupan politik, dalam hal ini lebih condong sebagai tata nilai yang dipergunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Implementasi Pancasila adalah menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Sementara itu, implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara terdiri dari dua macam, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif artinya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun bidang kenegaraan yang lain. Implementasi Pancasila secara objektif dalam bidang hukum dan perundang-undangan, pemerintahan, politik dalam dan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, kebudayaan, dan pendidikan. Sedangkan secara subjektif, artinya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, atau setiap warga negara. Jika aktualisasi Pancasila secara subjektif ini dapat tercapai, berarti nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati nurani bangsa Indonesia. Demikian yang disebut sebagai kepribadian Pancasila. Lalu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di era globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Globalisasi membawa pengaruh yang kuat, baik positif maupun negatif, terhadap pemahaman dan praktik dari nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pancasila. Pembahasan ini akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi penerapan Pancasila dalam kondisi global yang dinamis. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi penerapan Pancasila. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pemahaman, penerimaan, dan praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi penerapan Pancasila adalah tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang tidak memadai tentang Pancasila dapat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu faktor eksternal yang berperan besar dalam membentuk sikap dan pandangan generasi muda terhadap Pancasila yaitu adalah media sosial. Informasi dari media sosial kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam era globalisasi, budaya asing seringkali lebih menarik bagi generasi muda, sehingga dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan pentingnya memperkuat pendidikan karakter melalui kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membangun kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi ideologi Pancasila dalam menjaga integritas bangsa. Yang pertama, pengaruh ideologi asing dan pertarungan ideologi global, seperti ideologi komunisme, liberalisme, radikalisme, dan ekstremisme yang masuk ke Indonesia melalui keterbukaan informasi dan globalisasi. Yang kedua, masuknya budaya asing yang dapat menggeser identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, fenomena globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya cepat sehingga bisa mengikis nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang mengancam asas keadilan sosial. Yang kelima, kebebasan demokrasi yang berlebihan yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok dan merugikan kepentingan nasional. Yang keenam, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan ideologi. Yang ketujuh, fragmentasi sosial dan polarisasi berbasis sara akibat eksklusivisme sosial di era globalisasi. Dan yang kedelapan, tantangan dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda di tengah pengaruh digital dan budaya global. Lembaga pendidikan memainkan peran yang sangat vital dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Jika lembaga pendidikan tidak membekali siswa dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, maka nilai-nilai tersebut akan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penguatan kurikulum yang terfokus pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk ditekankan di tingkat pendidikan. Kurikulum yang relevan yang melibatkan pembelajaran aktif harus diadopsi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap Pancasila.
Pendidikan yang berpusat pada siswa akan memberikan ruang bagi mereka untuk mendiskusikan dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan mereka. Metode pembelajaran kreatif seperti proyek berbasis pembelajaran atau diskusi kelompok dapat menjadi sarana yang efektif untuk penciptaan forum di mana siswa dapat berlatih mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Pelatihan untuk guru dan pendidik juga menjadi faktor penentu dalam penerapan Pancasila. Pendidik yang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila akan lebih mampu menginternalisasikannya kepada siswa. Program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran nilai Pancasila seharusnya dikembangkan agar semua guru dapat mengimplementasikan metode pengajaran yang efektif. Komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat juga berpengaruh pada penerapan Pancasila. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sekolah dan program-program yang berbasis Pancasila dapat menciptakan relevansi yang lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari generasi muda dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan relevansi Pancasila di era globalisasi, masyarakat harus kembali pada nilai-nilai fundamental Pancasila dan berusaha untuk mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara ini, Pancasila dapat terus menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia, terlepas dari pengaruh global yang ada. Nilai-nilai fundamental Pancasila adalah nilai yang dibutuhkan oleh suatu negara ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Di sini, nilai-nilai fundamental ideologi Pancasila terdiri dari 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ini sangatlah esensial, bahkan dapat disebut mendasari 4 nilai yang lainnya di dalam sila pertama. Terkandung nilai yang bersifat sebagai manifestasi tujuan manusia sebagai bentuk ciptaan Sang Ilahi. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan negara, etika moral negara, moral pejabat, moral dalam berpolitikan dan pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan hukum hak asasi warga sipil dan kebebasan harus dijiwai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai ini terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Didasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan merupakan dasar nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini berakar dari dasar filosofis bahwa hakikat manusia adalah susunan individu. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai ini terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, didasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan merupakan dasar dari fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini berakar dari dasar filosofis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat individu dan makhluk sosial serta kodrat jiwa dan raga. Karena sebab itu, segala peraturan perundang-undangan negara harus selalu mengintensikan tercapainya tujuan dari harkat dan martabat manusia di dalam peraturan perundang-undangan negara. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Sila ini merupakan sebuah akar dari integrasi bangsa Indonesia yang dapat menumbuhkan salah satu dari banyak hal yang menjadi komponen pemersatu bangsa Indonesia. Nilai persatuan merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai persatuan juga didasari dari faktor demokratis di Indonesia yang sangat bervariasi, terdiri dari ribuan suku etnis dan budaya serta agama. Nilai persatuan didasari sebagai nilai utama yang menjadikan filosofis bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai seperti toleransi, nasionalisme, dan patriotisme dijunjung tinggi dalam nilai persatuan ini. Nilai persatuan juga mencerminkan tingkat religiulitas dari masyarakat itu sendiri. Karena dalam setiap kepercayaan dan agama tidak bisa dipungkiri selalu mengajarkan umat dari agama atau kepercayaannya tersebut untuk hidup dalam suatu keteraturan, kestabilan, dan harmoni di dalam masyarakat. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan manifestasi dari budaya masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
Hal ini juga melekat menjadi pandangan filosofis dalam masyarakat demokratis, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan halayak umum sebagai penentu kebijakan. Tentunya, pengambilan keputusan secara kolektif ini kita lepas sebagai nilai-nilai fundamental pada sila sebelumnya. Pengambilan keputusan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat yang beradab, seperti yang tertuang pada sila kedua. Tentunya dalam pengambilan keputusan, kebijakan, atau musyawarah pada umumnya haruslah memperhatikan hak dan kewajiban, yaitu hak kebebasan dalam berpendapat serta kewajiban untuk menghormati dan menghargai pendapat lain. Yang kelima adalah nilai keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama pendirian negara dan pemerintahan di seluruh dunia. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi penyelenggaraan negara berhukum. Di dalam masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi akan merasakan kestabilan dan keharmonisan yang ada merupakan hasil dari keadilan, pemerataan sosial, ekonomi, dan hukum yang diselenggarakan oleh negara. Masyarakat harus bisa memainkan perannya dalam mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan tanpa adanya keadilan, kita tidak akan bisa membentuk suatu negara yang harmonis dan stabil. Jadi, penjabaran nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai suatu ideologi haruslah benar-benar dijiwai dan dijadikan acuan dalam setiap tantangan kehidupan dan penyelenggaraan negara. Jika ideologi Pancasila diguguhkan secara kokoh sebagai salah satu arahan pokok bangsa Indonesia, maka tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud. Yang ketiga, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi nation building. Rasa nasionalisme merupakan fondasi yang vital untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, terutama di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial, pendidikan Pancasila menjadi salah satu sarana strategis untuk menanamkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Dalam konteks ini, eksplorasi terhadap metode yang efektif untuk meningkatkan rasa nasionalisme melalui pendidikan Pancasila menjadi sangat penting. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menguatkan rasa nasionalisme generasi muda di Indonesia. Pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki peranan fundamental dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam jiwa generasi muda. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Metode ini bisa mencakup aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan pengalaman langsung, di mana siswa didorong untuk berperan aktif dalam lingkungan sosial mereka. Sri Judiani membagikannya dalam 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, terutama bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter bangsa. Yang kedua, fungsi perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang bermartabat. Ketiga, fungsi penyaring, yaitu pendidikan karakter berfungsi untuk menyeleksi budaya bangsa sendiri dan budaya lain yang tidak sesuai dengan nilai karakter yang bermartabat. Pendidikan Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami dan menyerap nilai-nilai kebangsaan. Metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek berbasis komunitas dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Melalui diskusi kelas, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan serta dampak globalisasi terhadap identitas nasional. Diskusi ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai, keterbukaan, dan toleransi antar siswa yang berasal dari latar belakang berbeda. Melibatkan siswa dalam proyek berbasis komunitas seperti kegiatan sosial dan pembersihan lingkungan dapat membantu siswa merasakan langsung pentingnya berkontribusi bagi masyarakat. Metode ini memfasilitasi siswa memahami nilai gotong royong dan peran mereka sebagai warga negara. Di era digital saat ini, pemanfaatan media kreatif sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting. Menggunakan teknologi dan media sosial yang dekat dengan generasi muda dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan. Penggunaan video edukasi, forum diskusi online,
dan konten di media sosial yang menyoroti nilai-nilai Pancasila dapat menarik perhatian generasi muda. Konten yang interaktif dan mudah dipahami akan memudahkan generasi muda untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pembahasan yang keempat yaitu peran Pancasila dalam menjaga keadilan sosial dan kemanusiaan di masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mendalam. Salah satunya adalah keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan berbangsa, Pancasila memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya masyarakat berinteraksi dan saling menghormati satu sama lain. Dalam kajian ini akan dianalisis bagaimana Pancasila berkontribusi dalam penguatan keadilan sosial dan kemanusiaan di masyarakat, terutama dengan diintegrasikannya nilai-nilai kepemimpinan. Keadilan sosial dalam konteks Pancasila mengacu pada perlakuan yang sama bagi setiap warga negara tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun status sosial. Dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung makna bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu fondasi Pancasila yang sangat penting. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan martabat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama menjadi penting dalam menjalin interaksi sosial yang harmonis dan penuh empati. Keterlibatan komunitas dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting. Melalui kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat sekitar, siswa dapat langsung merasakan dampak dari kerjasama dan keadilan sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program-program kerja bakti, kebersihan lingkungan, dan layanan masyarakat dapat meningkatkan rasa keadilan sosial dan kemanusiaan. Pancasila memiliki peran sentral dalam penguatan keadilan sosial dan kemanusiaan di masyarakat, terutama melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kepemimpinan. Pendidikan Pancasila juga harus mampu membentuk karakter pemimpin masa depan yang menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai prioritas. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan dan sosial, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sebagai harapan, sinergi antara nilai-nilai Pancasila dan upaya pendidikan yang holistik dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan peduli terhadap keadilan sosial. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu cara menanggulangi penyelewengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila masih sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tindakan diskriminatif, ketidakadilan sosial, dan perilaku koruptif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi yang komprehensif untuk mengatasi penyelewengan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan ini akan diuraikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi penyelewengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengintegrasikan konsep dan kearifan lokal dalam pendidikan Pancasila. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai Pancasila dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, penerapan nilai gotong royong yang tercantum dalam Pancasila dapat dimasukkan ke dalam program-program lokal yang mengedepankan kerjasama masyarakat dalam pembangunan komunitas. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menggandeng tokoh masyarakat, pemuka agama, serta komunitas adat untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kegiatan yang melibatkan diskusi, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan harus didorong. Dalam konteks ini, masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka terkait isu-isu sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu langkah penting dalam mengatasi penyelewengan nilai-nilai Pancasila juga adalah dengan memperkuat penegakan hukum yang adil. Hukum harus diimplementasikan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil akan memberikan efek jera kepada pelanggar dan meninggalkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Melalui kampanye terbuka yang disponsori oleh pemerintah dan organisasi masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat disebarluaskan dengan lebih efektif. Menggunakan media sosial, program pemuda, dan pekerjaan kelompok untuk mencapai masyarakat yang lebih luas dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dan menghindari penyelewengan. Pemanfaatan teknologi, terutama media sosial, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Konten edukatif yang berkaitan dengan Pancasila yang disajikan dalam bentuk video, infografis, laporan, dan artikel dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Masyarakat juga bisa dilibatkan dalam diskusi daring tentang isu-isu sosial yang mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Mengatasi penyelewengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memerlukan strategi yang komprehensif dan multidimensional. Diperlukan integrasi pendidikan yang berbasis kearifan lokal, sosialisasi yang esensial untuk membangun kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta peran aktif dari pemimpin yang dapat menjadi teladan. Dengan memanfaatkan teknologi dan media terkini, pencapaian tujuan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan individu adalah kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipegang teguh di atas kertas, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar berakhlak mulia, jujur, toleran, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, generasi muda dapat menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan nasionalisme. Demikian, pengamalan Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan berkepribadian luhur akan tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.